Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur sudah ada di akhir pekan. Kita mau merenungkan kembali bersama dengan keluarga kita. Mari kita sambut dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini, hari bersama kami di akhir pekan. Merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus, mari terangilah hati pikiran kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah janji dan pertolongan Tuhan, ya dan amin. Nah, saudara, tidak pernah Tuhan berjanji bahwa jalan hidup orang percaya akan mudah dan menyenangkan. Bahkan sering Allah membawa umatnya melewati lembah kekelaman, jalan yang tidak mudah, sulit, penuh tantangan dan ancaman. Mengapa? Sesungguhnya Allah hendak menunjukkan bahwa penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Roma 8 ayat 35. Tetapi justru dengan dan oleh semua kesusahan, oleh semua persoalan dan penderitaan itu, pribadi kita akan tangguh, akan kuat, akan dewasa, rohani, dan teruji. Stephen Tong berkata, hidup yang tak teruji adalah hidup yang tak layak dihidupi. Nah, kisah Daud menjadi contoh bahwa Daud benar-benar mengenal kesetiaan Allah justru pada saat ia melalui jalan hidup yang penuh onak dan duri. Daud adalah orang pilihan Allah, walau demikian Allah justru membawanya kepada perjalanan yang berlika-liku pada lembah-lembah kekelaman. Berkali-kali nyawanya Daud terancam, ia pun harus berkali-kali melarikan diri dan menyembunyikan diri. Namun dalam setiap kesulitan yang dialami Daud, Allah menunjukkan pembelaannya dan perlindungannya. Dalam pelarian Daud, Allah telah menggerakkan orang-orang yang gagah perkasa untuk datang mendukung dan membela Daud. Sebagian besar suku Israel termasuk suku Benyamin yang awalnya memusuhi Daud pun, namun sekarang mendukung Daud dengan sukarela. Hingga seluruh rakyat dengan bulat hati datang untuk mengangkat Daud menjadi Raja Israel Raya. 1 Tawarik 12, 23-40. Nah, pelajarannya untuk kita adalah yang pertama, bahwa Allah berdaulat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita supaya kita dapat belajar mengenalnya. Salah satunya adalah bahwa kekuasaan dan jabatan itu diberikan oleh Allah. Dan karena itu dia berkuasa untuk mengangkat menjadi raja. Namun dia juga berkuasa untuk dapat menurunkannya, menjatuhkan, melengserkannya. Sebagaimana kisah hidup Raja Saul dan keturunannya, demikian juga kisah hidup Imam Eli dan keluarganya. Karena itu, mari selagi diberikan jabatan, kekuasaan, kedudukan, hormatilah itu dan tentu hormatilah Tuhan yang mengaruniakannya dan jagailah kepercayaannya. Yang kedua, bahwa Allah setia pada janjinya dan tidak ada hal apapun yang dapat menggagalkannya. Ayub berkata, aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Dan kita melihat jawaban yang ketiga, bahwa pada akhirnya duri kehidupan yang kita alami, kepahitan apapun, luka batin apapun, pengalaman yang mentraumatis apapun dapat dipakai Allah sebagai jalan penggenapan janji-janjinya. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 23 ayat 10. Dan karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, menggenapi janjinya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peganglah janjinya sekuat-kuatnya, seteguh-teguhnya. Jangan ragu dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan adalah ya dan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur untuk boleh diteguhkan lagi oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.